Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur pada pagi hari ini bahwa kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah di keluarga kita masing-masing. Pelayanan firman hari ini akan dilayani oleh Pendeta Bilianus Mobuntu bersama jemaat GKMI Surabaya dan seluruh jemaat GKMI Cabang Iktus, mengucapkan selamat datang dalam kebaktian di rumah keluarga masing-masing. Dan pada hari ini semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami mempersilakan segenap jemaat untuk berdiri. Dengarlah undangan beribadah bagi kita. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatahnya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita pujikan pujian, ku masuk ke hadirat-Mu. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan ucapan syukur kita bersama dengan keluarga kita. Kita mengucap syukur bagaimana Tuhan bekerja untuk keluarga kita. Bagaimana Tuhan begitu baiknya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena pertolongan Tuhan begitu luar biasa bagi keluarga kita masing-masing. Haleluya. Mari bersama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Tempat kudus-Mu,
dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanmu, kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kita tabiskan ibadah di pagi hari ini. Kebaktian di hari Minggu ini kita mulai di dalam nama Allah, Sang Pendamai Ciptaan, melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama pagi hari ini kita bersuka cita. Kita memiliki Tuhan Yesus sebagai gunung batu kita, sebagai kota benteng kita, dan sebagai perisai dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan sukacita kita pujikan pujian bahwa Tuhan juga. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Bilianus Popuntu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan memberi kekuatan hidup baru bagi kita semua. Untuk itu mari kita bersama-sama kita angkat satu pujian. Segala perkara dapat kutanggung. Hanya Yesus sebagai penolong kita yang setia, sebagai sahabat kita. Apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, jawabannya hanya satu, Tuhan Yesus yang tetap setia untuk setiap masalah-masalah kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang
segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala Tuhan, ini adalah iman kami, Tuhan. aku tanggung Iman percaya kami di bahwa segala perkara Tuhan ada dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Karena hanya Engkau lah Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus penolong dan Terima sahabat. kasih Tuhan Yesus, Engkau sebagai penolong dalam kehidupan Tetap kami. percaya Engkau sebagai sahabat dalam Tuhan kehidupan kami. setia. Haleluya Tuhan. Karena dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak kita semua satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, diamkanlah segala suara dalam batin kami masing-masing, kecuali suara Tuhan yang hendak kami dengar, tak kala kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarkanlah kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan bagi kami. Kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang kami mengerti kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Meneguhkan iman kami. Sehingga kami boleh menapaki kehidupan sepanjang minggu di depan. Dalam keyakinan kokoh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah pertolongan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah sedia untuk mendengarnya. Demi Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 12, tapi saya membaca beberapa bagian saja. Ayat 1 sampai 4, lalu ayat 8 dan ayat 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai 4, lalu ayat 8, lompat ke ayat 8 dan ayat 12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, Tuhan semesta alam menyertai kita
Kota benteng kita ialah Allah. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Demikian bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Perenungan firman Tuhan di minggu ini di bawah tema penolong yang sangat terbukti. Penolong yang sangat terbukti. Diambil dari ayatnya yang kedua dari bagian pembacaan kita. Tadi lagu pengantar pelayanan firman kita nyanyikan bersama. Lagu yang berjudul Segala Perkara Dapat Kutanggung di dalam Dia, dari Filipi pasal 4 ayat 13 yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita. Bagian lagu ini ditulis oleh pengarang dengan latar belakang pengalaman hidupnya. Kalau kita memperhatikan syair pertama, penulis menyaksikan kesaksian hidup penulis yang mengungkapkan tentang pengalamannya yang sungguh nyata yang ia alami tentang bagaimana kehidupannya ditolong oleh Tuhan. Itu terungkap lewat lirik lagu sebagai berikut. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penulis mau mengungkapkan bahwa sungguh dalam kesesakan hidupnya yang pernah dia rasakan, di sanalah dia juga ditolong oleh Tuhan dalam kesetiaan Tuhan menolong dia. Bahkan dalam semua kebutuhan hidupnya Tuhan menjamin semuanya. Dan dia katakan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bahkan Yesus yang kita percayai itu sebagai penolong yang sangat terbukti itu tidak pernah gagal dalam karyanya. Dan karena itu penulis mengungkapkan dalam ref lagu ini bukan sebagai kesaksian lagi, tapi dia mengungkapkan keyakinan imannya atau pernyataan iman. Dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung. Semua, all the problems dapat ditanggung oleh penulis. Kenapa? Karena Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Yesus Kristus yang memberi kekuatan baginya untuk menanggung, melewati semua persoalan hidup itu. Tuhan Yesus adalah penolong dan sahabat. Lalu di lirik berikutnya, dia karena Tuhan Yesus adalah penolong dan sahabat yang sangat terbukti memberi kemampuan kepada kita untuk menanggung semua perkara di dalam Dia. Dia mengajak saudara dan saya untuk tetap mempercayai Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang setia menolong dan pertolongannya sungguh sangat terbukti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ada di situasi yang menuntut perubahan-perubahan dan kita harus menyesuaikan perubahan-perubahan itu. Ada banyak hal yang berubah ketika pandemi COVID-19 ini mewabah. Bahkan mungkin ada keluarga kita yang mengalami menjadi korban.
Mungkin kita juga mengalami dampaknya. Sumber ekonomi menjadi macet. Ada saudara-saudara kita, bahkan rekan-rekan kita yang mengalami PHK. Dalam banyak aspek hidup kita mengalami perubahan-perubahan dan menuntut kita untuk mau melakukan penyesuaian-penyesuaian itu. Dan memang tidak mudah. Bahkan di tengah pandemi ini, mungkin kita diperhadapkan pada gelombang dan gelora badai kehidupan. Lalu kita bertanya, di mana Tuhan saat kita membutuhkannya? Kita berkata, aku melayangkan mataku. Tapi di manakah Tuhan saat aku membutuhkan? Dan kita mungkin merasa, nah, kalau kita diperhadapkan pada persoalan yang sulit dalam kehidupan ini, seakan tidak ada jalan keluar. Kita mungkin sudah bergumul mendoakannya begitu lama. Tapi jalan itu nyatanya belum terlihat. Pertanyaannya, apakah kita merasa Tuhan meninggalkan kita? Kapankah kita merasa bahwa Tuhan sudah tidak lagi menolong kita? Kapan? Kalau dipikir-pikir, jika kita bisa ada sampai pada saat ini, mungkin ketika kita menghadapi pergumulan itu, kesesakan badai gelora kehidupan ini, kita sudah tidak bisa lagi membayangkan akan seperti apa kita akan menjalani hari-hari yang ada. Kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tetapi buktinya, realitanya, kita bisa masih ada sampai pada saat ini. Bukankah itu satu keajaiban? Bukankah itu satu mujizat yang Tuhan buat dalam kehidupan ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang kita baca dari Mazmur 46 ini merupakan ungkapan kesaksian iman lewat pengalaman hidup yang dialami oleh Bani Korah. Dan apa yang mereka alami itu mereka tuangkan dalam lagu Alamot yang kita baca ini. Mazmur 46. Apa yang mereka ungkapkan? Pemazmur berbicara tentang Tuhan sebagai penolong yang sangat terbukti. Dan pengalaman itu membuktikan. Pengalaman hidup mereka membuktikan bahwa mereka telah ditolong sungguh-sungguh, real nyata ditolong oleh Tuhan. Ada dua hal yang diungkapkan oleh penulis atau pemazmur. Bagaimana mereka menggambarkan, mengungkapkan tentang Tuhan itu sebagai penolong yang sungguh terbukti, sangat terbukti. Yang pertama, kalau kita membaca perikopnya, pemazmur mengungkapkan bahwa Allah adalah kota benteng. Dalam perjanjian lama, kalau kita belajar sejarah perjanjian lama, satu kota yang memiliki benteng, itu fungsinya, benteng itu menjadi tempat perlindungan, pertahanan yang kokoh dari serangan musuh. Dan sebelum benteng itu dibangun dengan begitu kokoh, kota itu dulu sudah sering diserang oleh musuh. Dan supaya penduduk di kota itu merasa aman, tentram, nyaman tinggal di kota itu, maka dibangunlah benteng kota itu. Fungsinya untuk apa? Supaya warga yang tinggal di kota itu merasa nyaman, aman, tentram, terlindungi. Dan itu yang diungkapkan oleh pemazmur. Mereka sudah merasakan bagaimana Tuhan menjadi kota benteng itu. Bagaimana Tuhan telah memeliharakan mereka, melindungi mereka.
Siapa bilang mengikut Tuhan ini tidak ada pergumulan? Justru mengikut Tuhan ini, pergumulan, tantangan akan terus ada. Bahkan kalau kita coba menimbang-nimbang, waduh, pergumulan kita alami itu sangat berat. Kalau kita coba membandingkan tetangga kita, mereka yang tidak seiman dengan kita kok jalan hidupnya baik-baik saja. Saya kan rasanya pingin kita ada di pihak mereka. Tapi sekali lagi, mari kita ingat. Apakah dengan kekuatan kemampuan kita bisa menjalani kehidupan sampai pada saat ini dengan kekuatan dan gagahnya kita? Nats pembimbing tadi mengingatkan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. In Kristo, di dalam Kristus. Kristuslah yang memampukan kita. Kristuslah yang sudah menolong kita. Kristuslah yang sudah memeliharakan kita. Supaya kita bisa menjalani kehidupan ini di tengah-tengah badai pergumulan sekalipun. Kita tetap bisa kokoh berdiri. Karena Tuhan yang telah menjadi kota benteng bagi kita. Tuhan yang sudah memeliharakan bahkan melindungi kita. Dan itu yang diungkapkan oleh pemazmur dalam ayatnya yang kedua. Hal yang kedua yang diungkapkan oleh pemazmur, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Tuhan adalah penolong yang sangat terbukti. Diungkapkan oleh pemazmur bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Tidak ada tempat perlindungan dan kekuatan, sumber kekuatan bagi kita untuk menjalani tantangan kehidupan ini selain di dalam Dia. Tidak ada. Dan itu yang pernah disampaikan oleh pemazmur dalam nyanyian syiarah. Dia mengungkapkan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu dia dengan keyakinan imannya mengungkapkan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Tuhan adalah sumber perlindungan kita, tempat perlindungan dan kekuatan kita, maka sungguh bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan tak kala kita menjalani kesesakan kehidupan ini. Tidak ada tempat yang lain. Dan tidak ada pribadi yang lain yang dapat kita andalkan. Tidak ada tempat yang lain di mana kita bisa berlindung selain di dalam Tuhan. Masih ingat lagu, biasa kita nyanyikan lagu ini kalau kita ibadah di gereja. Bersamamu Bapa kulewati semua. Itu bagian refrainnya. Syair di awal dari lagu ini berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Tidak pernah kita meragukan. Karena kita sudah mengalami pertolongan Tuhan itu. Dan dalam refrain lagu itu menjadi keyakinan iman. Bersamamu Bapa, bersama Tuhan Yesus. Kita bisa melewati semua perjalanan tapakan narasi hidup ini. Perkenan Tuhan. Itulah yang menuntun kehidupan kita
dan memungkinkan kita boleh tetap ada dalam kehidupan ini sampai pada hari ini. Karena itu hal yang sama diungkapkan oleh pemazmur, bahwa sekalipun, perhatikan ungkapannya, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Artinya, walaupun terjadi perubahan-perubahan dan perubahan itu menakutkan kehidupan kita, bahkan membayangkannya saja ngeri bagi kita. Seperti apa terjadinya? Mazmur mengungkapkan, sebab itu kita tidak akan takut. Kita tidak perlu takut karena Tuhan menjadi penolong yang terbukti bagi kita. Maka apa yang disampaikan oleh pemazmur juga menjadi kerinduan kita dan menjadi keyakinan iman kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini dengan segala gejolak, deru gelora gelombang kehidupan ini. Kita tidak perlu takut karena Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita, dan pertolongan Tuhan itu sungguh sangat terbukti. Dia adalah penolong yang sangat terbukti. Jika pemazmur begitu mempercayai bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan yang dapat diandalkan, sumber pertolongan yang satu-satunya, mengapa kita masih ragu akan pertolongan Tuhan? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang sangat terbukti dalam kehidupan ini. Dan kalau Paulus menyampaikan segala perkara dapat ia tanggung di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Karena Kristus yang memberi kekuatan kepadanya, maka hal yang sama menjadi keyakinan iman kita. Dan kita boleh mengatakan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus. Karena ia memberi pertolongan bagi kita. Dan pertolongannya sungguh sangat terbukti. Maka biarlah dengan keyakinan iman yang sama di hadapan Tuhan, kita akan mengatakan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Ia memberi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Mari kita tetap mempercayai Dia dalam hidup ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita mempersiapkan diri. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu. Dalam sepanjang minggu yang sudah kami lalui, kami ada dalam perkenan Tuhan, kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan sungguh kami jujur berkata di hadapan Tuhan, kami telah mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Dan karena itu Tuhan kami berkata, Engkau adalah Tuhan yang telah memampukan kami. Engkau adalah sumber pertolongan kami. Dan pertolongan-Mu sungguh terbukti dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena itu Tuhan, kami mau peliharakan lagi kehidupan kami untuk sepanjang minggu yang akan kami jalani. Seluruh jemaat-Mu baik di gereja induk, demikian di cabang itu. Dalam pergumulan-pergumulan kami masing-masing. Dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau yang melawat kami, memulihkan, menjamah dan memberi kesembuhan. Dengan berbagai terapi yang kami jalani, mari Tuhan Engkau memberkati menjadi sarana kesembuhan bagi jemaat-Mu.
Demikian kami yang membuka usaha, yang menjalankan usaha, yang bekerja, yang melayani. Tuhan juga memberkati apa yang menjadi, apa yang kami kerjakan. Sehingga dari apa yang Tuhan berkati, dan pekerjaan kami, usaha, bahkan pelayanan kami, itu pun boleh menjadi berkat bagi kami. Dan kami pun boleh memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Bapak. Demikian kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang bergumul dengan pendidikan anak-anak, kebutuhan biaya-biaya, Tuhan Engkau yang mencukupkan. Mereka yang bergumul dengan kebutuhan hidup, Tuhan juga yang mencukupkan. Mereka yang bergumul dengan teman hidup, Tuhan juga yang akan mempertemukan sesuai janji-Mu, bahwa mereka akan bertemu dengan penolong yang sepadan yang Tuhan sediakan. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan dalam tangan kasih Tuhan. Sekali lagi, mari Tuhan peliharakan, bahkan berkati segala yang baik, yang benar, yang dikerjakan oleh umat-Mu dalam sepanjang minggu ini di depan, yang akan kami lalui dengan berbagai perubahan-perubahan yang kami tidak akan tahu. Tuhan, Engkau peliharakan kehidupan kami. Kami menolak kami untuk terpapar virus corona, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menutup bungkus kami, menjagai keluar masuk kami, sehingga sepanjang minggu yang ada di depan kami, kami boleh melangkahkan kaki dengan keyakinan yang kokoh, keyakinan yang teguh, bahwa dalam segala situasi kami dapat tanggung semua perkara kehidupan ini, karena Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk program-program yang ada di gereja induk demikian di cabang Kudus. Dalam mengakhiri tahun ini, Tuhan tolong kami, baik majelis demikian pengurus, untuk kami boleh bergandeng tangan menyelesaikan tanggung jawab pelayanan di tahun 2020 ini. Dan kami rindu mempersembahkan hasil yang maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa mengingat kelangsungan pembangunan kantor Sinode GKMI. Tuhan memberkati panitia yang terus boleh bekerja, memberkati kontraktor, memberkati para tukang-tukang yang bekerja, memberkati juga keterlibatan GKMI untuk mendukung kelangsungan pembangunan kantor Sinode. Demikian para donatur yang terlibat, Tuhan memberkati. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik lewat pembangunan rumah Tuhan ini menjadi rumah bersama bagi kami. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan juga untuk pengurus Sinode dengan semua program yang harus dikerjakan. PIPKA PGMV 5. Tuhan menolong setiap bagian-bagian aras pelayanan ini, sehingga kami pun boleh melakukan bagian pelayanan yang Tuhan percayakan dan menyerahkan hasilnya, mempersembahkan hasilnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang pada minggu pagi ini menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati, sehingga firman boleh meneguhkan hati jemaat, meneguhkan iman jemaat, untuk kami tidak gentar menapaki kehidupan ini. Walaupun banyak perubahan-perubahan dan perubahan itu rasanya menakutkan bagi kami, kami tetap percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami akan ditolong oleh Tuhan, kami akan dijagai oleh Tuhan. Bahkan kami mampu menjalani kehidupan ini karena Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami. Bangsa dan negara kami, kota Surabaya, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Peliharalah, anugerahkan damai sejahtera bagi bangsa negara kami, bagi kota kami. Kalau kami mempersiapkan diri untuk mengadakan pemilihan kepala daerah. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan. Ini doa syafaat kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan melalui persembahan kita. Nats yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk mengiringi pujian persembahan kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita pujikan, kasih Allah sungguh telah terbukti. Pada pagi hari ini saya hanya menambahkan ada sedikit warta yang perlu saya sampaikan. Mengingatkan bahwa pada tanggal 4 Oktober kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi mohon persiapan bagi jemaat semua, juga untuk rekan-rekan majelis. Yang kedua, pada tanggal 10 Oktober akan diadakan pemberkatan nikah bagi jemaat GKMI Cabang Iktus, yaitu Saudara Ramang Sidarta dan Saudari Helena Yulia Kristanti Wakim, yang akan dilaksanakan di Gereja Iktus, Gereja GKMI Surabaya Cabang Iktus. Demikian tambahan waktu jemaat. Selanjutnya saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, barangkali tidak sempat untuk memberikan persembahan, bisa melalui rekening yang tertera di bawah ini, melalui ada di situ tertera yang sudah tulis,
Ada Bapak Pendeta Bilianus Moguntu di situ, GKMI Surabaya, begitu juga untuk GKMI Surabaya cabang Iktus. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama dengan segala sukacita kita akan masuk di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam rutinitas kita. Firman Tuhan sudah menyegarkan kita bahwa Dialah penolong yang setia dalam setiap kehidupan. Untuk itu, mari kita bersama-sama kita pujikan El Shaddai. Karena kita tidak ada rasa takut, karena Tuhan setia sebagai penolong dalam setiap perkara kehidupan kita. Untuk itu, mari bersama-sama saya mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan El Shaddai. Takut
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Dengan demikian ibadah kita di minggu ini telah selesai. Mari kita tetap menjaga kesehatan tubuh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.